Ibu Mutia, kemudian setelah ibu rujuk lagi sama suami ibu bahagia? Enggak mas, malah lebih parah lagi. Dia setelah saya balik lagi, ternyata dia cuma balas dendam aja Pak Ustadz, Mas Farid. Ya Allah. Jadi semakin ada masalah kecil, pasti dia selalu jatuhin talak. Dan itu terus dan terus. Nah, proses rujuknya ini apakah gimana nih Pak Ustadz, kalau dalam ajaran Islam proses rujuknya dia harus menikah lagi? Ya, kalau secara syariah seharusnya itu akad baru. Nah, ibu ada akad baru? Tidak, hanya balik begitu aja? Iya Pak Ustadz. Begini saja menurut saya Ya, diberhentikan. Sudahlah mama atau masalah yang lewat sudah. Kita membuat kehidupan baru. Ya. Caranya apa? Saran saya ibu, sekarang sudah nggak usah berhubungan lagi deh. Apalagi masih menyakitin, maksud saya ini nih, ini poin penting. Oh, nafkahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian masih menyakitin, kan gitu. Betul. Di stop, udah berhenti saja. Caranya apa ibu? Langkah yang bagus itu adalah antar keluarga ini didatengin, kalau memungkinkan. Keluarga suami, keluarga istri. Ya. Kalau tidak memungkinkan tetap haruslah lapor ke pengadilan, ke polisi, kondisinya. Biar nanti statusnya jelas. Ya, betul. Itu, biar selesai. Jadi jangan dilanjutkan lagi nih ibu. Karena nanti ruwet nih. Ini rujuknya yang kedua ternyata nggak pakai akad. Iya. Nggak pakai akad lagi bu. Nah ini salah lagi nih. Kan seharusnya itu ini bukan lagi rujuk. Boleh kembali itu dengan akad baru. Jadi kayak ada saksi, ada mahar baru. Seperti mengulang lagi nikah lagi ya. Karena dianggap ini sudah orang lain. Ya. Gitu. Ya udah akad biasa. Itu sudah lama ini bu. Udah berapa lama ibu Itu balik lagi sama dia? hampir selama saya sakit kanker aja. Sakit kanker? Terus kanker apa bu? Maaf. Saya kelenjar getah bening mas waktu itu. Dan waktu saya sakit, ya itu kejadiannya 5 tahun yang lalu pas saya hamil. Apaan sih, Mut? Aku mau ngomong sebentar aja, Mas. Ada apa lagi? Hah? Kayak sedih-sedih segala lagi lo. Aku sakit, Mas. Mut. Kalau lu sakit, ya berobat lah. Aku udah berobat, Mas. Ini hasilnya dari dokter. Coba kamu lihat dulu, Mas. Sebentar aja, Mas. Lu ini ngeganggu gua aja. Apa? Lu kena kanker? Gak mungkin. Gak mungkin ini. Ini hasilnya dari dokter, Mas. Gimana? Mut, mau lu kena kanker atau enggak, itu urusan lu. Tapi aku lagi sakit, Mas. Mut, gua kayaknya lebih baik pisah dari lu. Lu gua talak aja. Kenapa, Mas? Mut, lu mikir dong, mana ada cowok yang mau nikah sama cewek penyakitan kayak lu. Kamu tega sama aku, Mas. Aku lagi sakit, Mas. Mut, lebih baik gua pergi ya. Lu nikmatin aja penyakit lu sendiri, oke? Kamu mau kemana, Mas? Mas, aku mau. Dan di situ saya mikir mungkin ini ujian atau ujian kesabaran atau peringatan dari Allah, Pak Ustadz. Iya. Kalau saya sakit itu mungkin teguran untuk dosa-dosa saya dan suami saya. Iya. Ibu masih sholat, Iya, rajin ya Ustadz. bu, 5 kali ya. Nah, ini persoalan lagi nih. Saya pengen ulangi Mas Farid bahwasanya harus berhentilah. Udah. Biar ini nggak masalah lagi nih. Misalnya, ini kan khawatir nggak ada akad, ini zina terus nih. Iya. Udah di stop dulu deh. Oke. Itu. Nanti kalau dia melakukan kekerasan dengan bukti-bukti kekerasan, ayo kita laporkan. Sekali lagi niatnya itu, Ibu Mutia, menolong saudara kita, menolong suami kita. Kita lebih baik bahasanya itu susah di dunia, tapi di akhiratnya selesai. Kita masih ada tobat, masih ada amal soleh, masih ada tetangga. Nah kalau di sana yauma yafirrul mar'u min akhi, nggak ada lagi yang bisa kita mintain pertolongan. Hanya amal kita. Di dunia masih ada tobat lah.
Kita berhenti, ibu nanti berhenti, nanti bikin anu baru, solusi baru. Oke, Pak Ustadz, Ibu mohon maaf, setelah rujuk itu sempat punya anak? Ada Iya, anak? Malah pas talak sudah habis pun Pak Ustadz saya punya anak. Masih anak dari yang Dari suami dia. ini? Pak Ustadz, ini gimana status anaknya nih Pak Ustadz di mata Islam nih? Sementara dia Ya, sudah ditalak. sudah. Kalau kita ngomong karena tadi kita masih punya buku nikah Ya. bahwa Bu Mutia ini masih statusnya dengan suami masih secara Masih suami positifnya sah. sudah lah. Artinya nanti di KK itu masih tertulis anak-anaknya semua kan, sudahlah kita anggap yang itu. Tapi kita rubah sekarang. Oke. Nanti kalau gimana secara syariah kita mohon ampun sama Allah dah. Ya. Sudah ya Allah ini ampun, mohon ampun udah lewat. Sudah lewat. Saya mau pengen merubah lebih baik. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang benar. Gitu. Misalnya tadi mau tetap dengan suami misalnya seperti itu, ayo nikah dengan cara baru. Ya. Gitu. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya contoh kasus aja nih Pak Ustadz. Kalau tadi kan dia nggak punya buku surat cerainya. Kalau misalnya contoh kasus dia sudah ada resmi bercerai, tapi dia rujuk dengan kemauan sendiri, tiba-tiba punya anak. Nah, status si anaknya ini gimana nih Pak Ustadz? Ya nggak boleh, nggak sah dong. Nggak sah ya tetap ya? Kan sudah cerai, sudah Artinya punya. apa yang dia lakukan itu masuk zina ya? Ya, Berarti betul. anaknya mohon maaf bisa masuk anak, kalau orang-orang sih bilang anak haram begitu Pak Ya, Ustadz. ya. Kalau itu begini, nanti di pengadilan itu biasanya masih talak 1. Begitu. Nanti talak 1 masih. Nanti kalau misalnya rujuk, ya masih dianggap boleh. Masih dianggap boleh. Kalau di pengadilan kita, nah nanti tergantung ini putusan pengadilannya seperti apa. Tetapi kalau secara syariah kita selesaikan dulu aja deh. Ya. Hubungan dengan Allah kita selesaikan dulu. Tapi alhamdulillah Ibu Mutia masih sabar, ini ujian dari Allah. Masih sabar Bu. Isbiru warabitu, sabar dan dekat kepada Allah. Kita kan dulu ciptakan Allah, kita hidup juga karena Allah, kita bisa lahir juga karena atas izin Allah. Tidak ada lain, ya Allah dosa, ini dosa, ya Allah dosa. Sudah saya ingin merubah lebih baik. Kalau bahasa kerennya tuh hijrah, gitu. Kita pindah deh, ini kita stop, kita awali dengan yang baik. Kalau masih mau dengan cara yang benar, gitu. Kalau sudah tidak mau dengan cara yang benar, jangan ada dendam, jangan ada, udahlah kita buang. Insya Allah akan selesai mudah-mudahan. Gitu Mas Farid. Yang jadi pertanyaan mungkin di rumah juga bertanya kepada ibu nih, pasti akan gemes nih sama ibu. Bu, ibu kenapa kok nggak bisa lepas sama suami ibu? Sudah diperlakukan seperti itu. Mungkin saya berpikir seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya ayah anak-anak, dia tetap ayah anak-anak saya Pak Ustadz. Dan anak-anak saya sangat menyayangi ayahnya walaupun ayahnya seperti itu. Itu yang saya pegang. Betul, begini Mas Farid, pemirsa, memang nggak mungkin status anak bekas itu nggak mungkin. Nggak ada kok bekas ayah itu nggak ada. Karena apa? Nasab. Nasab itu nggak mungkin akan salah, nggak mungkin berpindah kepada orang lain. Hilang dimanapun nggak ada bapaknya, tetap bapaknya ada. Dulu siapa? Kan gitu. Tetapi di faktor lain, kalau sesuatu itu madorot, gitu. Tetapi ada yang lebih baik, kita ambil yang lebih baik. Apa? Kehidupannya susah, ekonominya susah, akhlak-akhlaknya tidak tambah baik, kan gitu nih. Ambillah yang lebih baik. Bahasa kitanya pengen merubah nasib, ya kan? Cara merubah nasib kita harus berubah. Berubahnya apa? Menuju jalan Allah. Begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib kita nggak akan berubah kalau kita sendiri nggak merubah. Kita pengen ini masalah ini keluarga selesai. Kalau kita masih dengan dia, masih begitu ya kita rubahlah. Saya tidak menganjurkan untuk pisah, tidak. Tapi ibu yang tahu, seandainya ini lebih baik pisah, jalannya ada kok. Itu. Janganlah nanti dipertahankan, mau tambah susah. Betul. Anak-anaknya sayang. Gak apa-apa, walaupun suami istri pisah, kewajiban ayah itu masih nyambung loh. Nah itu Mas Farid. Betul. Bu Mutia, suami tahu kondisi Bu Mutia sedang mengidap penyakit kanker saat Dia itu. tahu, malah Responnya apa dia? dia malah cuek aja, malah tambah parah lagi gitu. Pas saya tahu sakit, dia malah makin
banyak perempuan-perempuan Pak Ustadz. Ya. Apalagi banyak media sosial, saya sering baca chattingannya. Ya udah, saya pikir tuh biar Sudah, Tuhan yang balas Pak Ustadz. Karena betul. saya membalas dia dengan mencari orang lain pengganti dia aja. Saya merasa banyak sekali teguran pada saya. Makanya saya Ya, mikir ya, sekarang Bu. biarlah yang jahat Tuhan yang balas. Ya, ini luar Nah, biasa, ini Ibu karena Mutia. pengen Ya. mencari pengganti dengan cara yang tidak benar. Ya. Itulah tu'alijul khoto bil khoto. Jangan mencari solusi atas sebuah masalah dengan masalah berikutnya. Kan begitu. Kalau melihat ceritanya ini Mas Farid, Ibu Mutia, sudah kayaknya sudah menurut saya ini lebih baik sudah berhenti deh. Ya. Karena tadi statusnya juga secara syariah nggak jelas ini. Gitu. Statusnya rujuknya nggak jelas. Jadi boleh nih Ibu Mutia bilang oke kita berhenti sampai di sini boleh ya lebih, Ustadz ya? menurut saya saat ini boleh, ini lebih baik nih. Ini orang suami udah nggak bertanggung jawab menurut saya. Iya. Bagaimana mungkin dia menyesarakan istrinya sakit tidak dipikirkan. Iya. Walaupun saya ini ngomong istri tapi padahal statusnya juga belum jelas nih. Iya, betul. Iya kan? Dan ibu udahlah mohon kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, salah ya Allah. Baca istighfar yang banyak ya Bu. Iya Pak Ustadz. Minimal 100 kali. Ya Bu ya. Iya. Istighfar aja ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal 100 kali dalam sehari. Tiap kapan sebaiknya Pak Ustadz? Ya habis sholat. Kapanpun atau habis Kapanpun sholat? ini udah. Misalnya yang lain ditinggal istighfar aja lah. Istighfar itu segala macam kunci dah. Iya. Mau selesai masalah, mau banyak rezeki, mau punya anak, mau ya, semuanya istighfar. Insya Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi dengan cara merubah tadi ya Bu Mutia ya. Udah diberhentikan dulu, sudahlah kita stop di sini dengan cara yang baik. Kita statusnya ini nggak jelas, sudah. Karena ceritanya bertambah pahit. Iya. Itu Mas Fadil. Bu Mutia, lalu gimana kesehatan Ibu sekarang? Agak membaik, cuman harus kontrol. Tetap kontrol. Tetap kontrol ke Bandung kan saya berobatnya di rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung. Iya. Jadi harus ke sana, tapi untuk sementara saya stop lah dulu karena kan memerlukan biaya ya Pak Ustadz. Iya. Ke sana tuh harus ya setidaknya ada biaya untuk tinggal di sana, walaupun ada rumah singgah atau apa, tetap kan sehari-harinya Pak Ustadz. Butuh makan. Iya. Ibu mohon Sabar. maaf sudah stadium berapa? Saya waktu itu stadium 4 sempat koma juga Waktu Pak itu Ustadz. Sempat koma Iya. habis melahirkan karena kan waktu itu melahirkan dulu belum diobatin kelenjarnya. Saya bertahan dalam kehamilan saya karena saya mikir anak adalah titipan Pak Betul, Ustadz. betul, betul. Saya sempat minta udah selesaikan aja pengobatan saya dokter, kata saya gitu. Tapi dokter jangan Bu, sabar aja, anak adalah kasihan dia pasti hancur kalau di kemo, kan saya kena kemo Iya, 12 iya. kali. Oh. Sebulan tuh terapi, radioterapi sinar juga, Masya rambut Allah. saya Ya, ya. rontok. Sabar ya Bu, sabar. Ya. Gimana Saya sabar? melihat Bu Mutia luar biasa perjuangan ini Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa yang mungkin Ibu Mutia ambil jalan yang salah, tapi dengan tadi Pak Ustadz ngomong mudah-mudahan Ibu Mutia bisa merubah itu kembali ke jalan yang benar. Nah Pak Ustadz, kira-kira dari apa yang menimpa Ibu Mutia ini, apa benang merahnya yang bisa diambil nih Begini, Pak Ustadz? saya kasih saran satu. Ya. Selain baca istighfar, ya Bu Mutia ya, Ibu sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah baca yang banyak, Pak Ustadz. minimal habis sholat baca sekali minimal. Istighfar jangan berhenti, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini minta kepada Allah agar baik semua. Ya Allah, urusan dunia saya baik, urusan akhirat baik. Jangan sampai sudah susah di dunia, di akhiratnya juga susah. Jangan. Sudahlah, semua orang punya masalah. Ya Bu Mutia ya. Nanti Allah yang kita serahkan ya Allah. Makanya ada sebuah kisah sahabat itu gara-gara masuk surga, setiap mau tidur, inni ufawwidu jami'a umuri ilaika ya Allah. Ya Allah, setiap mau tidur nih, ya Allah, aku serahkan seluruh persoalan hidupku kepadamu ya Allah. Artinya kepasrahan. Iya. Wong roh milik Allah, jasad milik Allah, masalah juga milik Allah. Gitu, tidak apa. Tapi terus berusaha tadi, jangan udah pasrah doang diam, suaminya melakukan kekerasan diam Diam aja ya, betul. Itu Mas Farid. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz.
atas semua nasihatnya Ibu Mutia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa segera diamalkan. Saya juga berharap Ibu kondisi kesehatan Bu Mutia lebih baik, cepat pulih. Amin. Dan mudah-mudahan semua cobaan yang menimpa Ibu Mutia segera berlalu Amin. dan memberikan keberkahan bagi hidup Ibu Mutia. Amin. Terima kasih sudah berbagi Terima cerita kasih, dengan Pak kami. Ustadz. Ya. Ya, makasih. Dan pemirsa, dari kisah ini mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.